Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rasi Surya, and in this presentation, we're gonna talk about the effect of BMI or Body Mass Index to stress level of informatics students. Ya, jadi di presentasi kali ini kita akan membahas pengaruh IMT atau Indeks Massa Tubuh terhadap tingkat stres populasi mahasiswa informatika semester 4. Next. Okay, this is a member of our group. Di sini ada Hilmi Sukmanur Makarim, Farhan Naufal Sukmana, dan Resi Surya Gustian. And this is a table of content. The first one is introduction. The second one is purpose and objective. Third, data research. And the fourth is descriptive statistic. Fifth is inference statistic. And the last one is conclusion. Okay, the first one, introduction. Next. Topic reason. In recent years, the prevalence of stress-related issues among students has increased significantly. Stress is common issues among students, and understanding the impact of BMI on stress can provide valuable insight for promoting student well-being and academic success. Nah, jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, masalah terkait stres di kalangan mahasiswa telah meningkat. Faktor yang berkontribusi terhadap stres dapat bervariasi, termasuk beban kerja akademis, kehidupan pribadi, dan juga masalah terkait kesehatan. Jadi stres itu adalah masalah umum di kalangan mahasiswa. Dengan hubungan ini, kami bertujuan untuk menjelaskan pentingnya manajemen berat badan dan teknik manajemen stres bagi mahasiswa informatika selama perjalanan akademis mereka. And so the reason for choosing the topic pengaruh nilai IMT indeks massa tubuh terhadap tingkat stres mahasiswa is for statistical research is to investigate the potential relationship between BMI and stress level among informatics student. Nah, jadi alasan dipilihnya topik ini adalah untuk mengetahui hubungan potensial antara IMT dengan tingkat stres pada mahasiswa informatika. Okay, this is the problem identification. Stress has become a prevalent issue among students, and it can negatively impact their mental and physical health as well as academic performance. By identifying and understanding, we can gain insight into the importance of maintaining. Ya, jadi indeks massa tubuh atau BMI ini adalah ukuran yang banyak digunakan untuk menilai status berat badan dan telah dikaitkan dengan berbagai hasil kesehatan yang setiap orang memiliki berat badan normal dan kurang atau lebih. Nah, dengan mengidentifikasi dan memahami hubungan antara BMI dan tingkat stres, nah kita memperoleh apa sih pentingnya menjaga berat badan yang sehat dan menerapkan strategi manajemen stres bagi mahasiswa informatika. And next is what is stress? Jadi apa itu stres? Nah, jadi stres itu adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. And the next is what is BMI or IMT. Jadi BMI itu adalah indikator pengukuran yang digunakan untuk menentukan kategori berat badan ideal atau tidaknya gitu. Next. Purpose and objective. For the objective, we aims to fourth semester of informatics student with the purpose of the statistical research. Nah, jadi penelitian ini adalah pengaruh IMT terhadap tingkat stres mahasiswa untuk semester 4. Dan maksud atau tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, the first one is to access the body mass index of fourth semester informatics student. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengukur IMT mahasiswa informatika untuk
mengkategorikan mereka ke dalam kelompok status berat badan yang berbeda. And the second one is to measure the stress level experienced by this student. Jadi ini untuk mengukur dan menilai tingkat stres yang dilaporkan oleh mahasiswa informatika semester 4. Dan selanjutnya to examine the potential relationship between BMI and stress level. Ya, jadi ini bertujuan untuk menganalisis yang dikumpulkan pada BMI dan tingkat stres. Lalu selanjutnya, to identify any significant difference in stress level between student with different BMI categories. Ya, jadi yang tadi itu stress level dan ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa kategori. Lalu selanjutnya, the last one is to provide insight, meaningful conclusion from the data analysis. Next. Okay, this is from survey question fields. Jadi pertanyaan ini diajukan berdasarkan BMI, Body Mass Index. Di sini terdapat tinggi badan dalam dalam satuan sentimeter, juga berat badan dalam satuan kilogram, dan ada pertanyaan apakah mengetahui tentang nilai IMT. Next. Nah, yang selanjutnya ini berhubungan dengan stress levelnya, di mana dalam pertanyaan ini terdapat 5 scale level tentang tingkat stres, di mana nantinya untuk pengumpulan data tingkat stres tersebut. Oke, next. Selanjutnya juga, ini lanjutan dari sebelumnya. Next. Okay, for descriptive statistic will be explained by my friend Farhan Mokhtar. Okay, thank you, Resi. Okay, descriptive statistic. Here is graph visualization and numerical data result. Okay, for graph visualization, here there is a pie chart which contains a gender, female and male. Di sini ada pie chart, itu ada gender laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki itu biru, yang perempuan itu merah. Di sini ada 32 populasinya totalnya. Yang laki-laki ada 20, yang perempuan ada 12. Dan di sebelah kanannya itu ada sebuah bar chart. Here we have two bar charts, which is a height and a weight. Jadi ada tinggi badan, yaitu yang biru, yang tinggi badan di sini bisa dilihat minimumnya ada 145 cm dan maksimumnya 190 cm, dan ada berat badan kilogram. Di sini minimumnya itu 39 kg dan ada maksimumnya yaitu 100 kg. Oke. Di sini yang untuk graf visualisasi dari pertanyaan-pertanyaan tingkat stres yang tadi dijelaskan oleh Resi, yang ada scale 1 sampai 5. Di sini bisa dilihat jawaban-jawaban dari responden kita. Oke. Yang di sini juga sama seperti tadi, sebuah pertanyaan untuk tingkat stress level yang bisa digunakan untuk berikutnya. Oke. Yang tadi, yang tingkat stress level, pertanyaan tadi akan digunakan di sini. Dan juga ada sebuah kategori IMT, yaitu ada yang sangat kurus, normal, gemuk, dan obesitas, yang dimana N-nya itu adalah berapa banyaknya orang yang termasuk dalam range itu. Jadi yang untuk sangat kurus itu ada 19 orang, yang kurus itu ada 3 orang, yang normal ada 9 orang, yang obesitas ada 1 orang, dan di sini yang merah itu ada stress level range, itu tingkat stres,
yang tadi, di mana bisa digapai atau didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang Resi jelaskan. Di situ bisa dijumlah. Jadi yang normal itu ada 0 orang, yang stres ringan itu ada 2 orang, yang stres sedang itu ada 13 orang, yang stres berat itu ada 14 orang, dan yang stres sangat berat itu ada 3 orang. Oke. Nah, di sini ada numerical data, raw datanya, itu dari Google Form, yaitu yang ada nomornya itu, nomor pengisiannya, 1 sampai 32 orang, dan di situ ada nilai-nilainya, yang itu nilai IMT ada 16,6, 14,2, 28,5, dan seterusnya, sampai nomor 32, dan juga nilai tingkat stres per mahasiswa. Itu kalau yang ini kita harus ngitung manual, karena kita dapatkan dari form uh, scale 1 sampai 5 itu kita tambahkan itu ada 6 pertanyaan, jadi bisa ditambahkan 6 plus N. Nah, yang di sebelah kanannya itu ada yang biru itu untuk IMT, dan yang kuning itu untuk tingkat stres. Yang biru kita bisa lihat itu meannya itu ada mean IMT-nya itu 16,94, medianya itu 15,5, dan jumlah dari IMT semuanya kalau dijumlahin itu jadi 542. Dan untuk yang kuning itu ada meannya 19,31, mediannya 19, dan jumlah dari seluruhnya itu 618. Oke. Untuk for this part will be explained by my friend Hilmi. Time is yours. Okay. Thanks, Farhan. In here, I will explain about inference statistics that will yang akan membahas tentang hipotesis testing, uji normalitas, dan uji analisis korelasi. Oke, di sini kita memakai Shapiro-Wilk normality test. Mengapa? Karena jumlah dari populasi kita itu di bawah angka 50. Jika total populasi itu ada di atas angka 50, maka harus menggunakan yang namanya metode Smirnov-Kolmogorov. Sedangkan di sini kita hanya 32 saja dari total N-nya atau total populasinya, maka kita akan menggunakan Shapiro-Wilk normality. Di sini there is BMI each student gitu. Di sini variabel pertama yaitu BMI atau body mass index. Di sini kita mencari W atau nilai T3. Di sini ada rumusnya ya. Mulai dari X ini variabelnya disortir dari terkecil ke terbesar. Ini 12,5 sampai 28,5. Kemudian di sini bisa tolong di zoom bagian tabelnya. Di sini ada XI min mean, di mana variabel dikurang meannya. Kemudian di sini ada XI min mean pangkat 2. Selanjutnya di sini ada X N min I ke 1. N-nya itu adalah populasi, I-nya itu adalah si value ini, yang satuannya punya orang. Kemudian selanjutnya di sini akan dihitung lagi dengan rumus yang sama di sini, namun dikurang oleh variabel X ini. Nah, selanjutnya di sini akan ada alpha. Alpha ini diambil dari mana? Alpha ini diambil dari tabel Shapiro-Wilk koefisien alpha yang memiliki jumlah dari populasi yang kita ingin tahu gitu. Misalkan kita ini populasinya itu 32, kita nanti bisa lihat di tabel koefisien alpha Shapiro-Wilk itu berapa gitu. Nah, ternyata angka-angka yang muncul itu adalah ini 0,4 ini nih, 0,41.
0,0088 sampai 0,0068. Kemudian setelah alpha ini sudah diketahui, selanjutnya alpha ini kita kalikan dengan xn dalam kurung xn min 1 plus 1 min. Nah, kemudian hasilnya ini ditampilkan dalam sini, sum. Ini adalah sum dari alpha dikalikan dengan xn min 1 1. Kemudian ada 1 per denominator. Nah, denominator ini dari mana? Mungkin dari presentasi ini tidak ditampilkan, tapi sebenarnya denominator dari rumus xi min mean pangkat 2 ya. Coba tolong ke kiri. Xi min mean pangkat 2. Nah, ini. Jadi xi min mean pangkat 2 ini semuanya ini di blok dari atas sampai bawah, kemudian disumkan, hasilnya itu adalah denominator ini. Kemudian selanjutnya ada sum of alpha. Sum of alpha ini 100,43 ini dari ini ya, sum 100,438 dari jumlah alpha. Dan alpanya ini kita pangkat 2 gitu, hasilnya 377,86. Kemudian setelah 3 angka yang ada di 3 tabel ini diketahui, kita akan mencari tahu nilai T3 atau W-nya, dan diperolehlah 0,89. Nah, bagaimana cara memperoleh 0,89 ini? Yaitu dengan cara rumusnya itu adalah hasil denominator ini dikurang dengan jumlah dari alpha yang pangkat 2 ini, atau 0,89. And because n total is 32, we find in the tables analysis normality test and result for W is equals 0.89 and it's defined as non-parametric. Nah, karena jumlah total kita itu populasinya itu kedua dan nilai T3 ini adalah 0,89, kita bandingkan dengan angka yang ada di tabel analisis normality yang populasinya itu adalah 32 gitu. Nah, ternyata dalam tabel tersebut yang ada di tabel analisis normality Shapiro tidak ada angka 0,89 dalam populasi 32, dan itu bisa di define sebagai non-parametric. Next. In here, Shapiro-Wilk normality test for stress level each student. Di sini kurang lebih sama. Ini adalah uji normality test Shapiro-Wilk pada stress level setiap mahasiswa terdapat matematika. Namun di sini terdapat perbedaan. The result of the W atau T3 gitu. W is 0.97, is defined as parametric. Di sini kita telah membandingkan pada tabel analisis normality Shapiro-Wilk, dan ternyata 0,97 itu termasuk defined as parametric. Jadi angka 0,97 ini termasuk pada tabel analisis normality. Next. Result from Shapiro. If the result of the Shapiro-Wilk test show that the BMI body mass index variable is not normal distributed, P value is bigger than 0.05, while the stress level variable is normally distributed, P value is less than 0.05. On this situation, the only choice that we can use is Spearman rank correlation analysis. Jadi, jika pada hasil Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa variabel pertama kita ini kan variabel pertama itu adalah body mass index atau IMT, nilai IMT, itu menunjukkan tidak normal distribusinya, sedangkan stress levelnya itu variabel is normal gitu distribusinya. Pada situasi ini, pilihan yang hanya kita bisa pakai yaitu adalah Spearman rank correlation analysis, atau bisa disebut juga dengan uji korelasi Spearman rank, yang dimana metode ini berdasarkan rank dari datanya gitu,
order of data, not its absolute value, bukan dari nilai absolut. Next. First, here's the BMI sort by smallest BMI number value to highest number value each people have. The normal BMI is 19.5 until 20.0. Jadi normalnya itu nilai indeks massa tubuh atau body mass index itu dari 19,5 sampai 25,0. Contoh di table, Devasatya Pratama is the lowest underweight person in rank, and Didik Prihantoro is the highest overweight person. Jadi di sini kalau di table, Devasatya ini paling rendah lah, gitu. Lowest underweight, gitu. 12,5 dari hasil nilai IMT-nya. Jadi di sini ranknya IMT 1. Kemudian Didik Prihantoro itu paling overweight lah, 28,5 nilai IMT-nya. Jadi di rank IMT itu dia adalah 32. Next. Second, here's the rank sort by small stress to high stress level each people have. Bigger stress level is highest rank stress to down. Example on table, Hilal Mahdi is the stressful person in rank and Ramadan is the least stressful person. Jadi di sini semakin besar tingkat stress level sama dengan rank stresnya itu paling tingginya tuh di bawah. Jadi contohnya di sini Hilal Mahdi adalah orang paling stres di rank dan Ramadan adalah orang paling tidak stres. Nah, kita lihat di table, Ramadan Islami Pasi itu ada di paling atas dengan tingkat hasil penyebelahan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada Ramadan itu, yang dari 6 pertanyaan yang ada scale-scale-nya itu, dia mendapatkan nilainya itu 12. Dan itu termasuk kecil gitu kan. Nah, sedangkan Hilal Mahdi itu dia mendapatkan nilai 30. Yang artinya kalau di skala itu dia memilih dari 1 sampai 5 dia memilih 5 semua dari 6 pertanyaan. Dan dikalkulasikan 5 kali 6 30, maka hasilnya Hilal Mahdi ini mendapatkan nilai 30 dan rank stresnya itu adalah 32 paling besar, paling stres. Sedangkan Ramadan paling tidak stres dalam rank stres siswa ini. Next. So in here, in Spearman rank correlation analysis, this is the data that didn't sorted. Ini masih data yang belum berurutan, yang sortnya itu masih belum, angkanya tidak dari terkecil terbesar. Tapi di sini dari nama-nama yang sudah ada ini mereka sudah memiliki rank X dan rank Y-nya. Apa maksud rank X dan rank Y-nya itu? Artinya adalah semisal di sini Nurhalizah, ia memiliki nilai IMT 16,6 dan tingkat stresnya itu adalah 22. Dalam rank X atau nilai dalam rank IMT-nya dia itu mempunyai rekor ke 18, sedangkan untuk rank Y-nya atau tingkat stresnya itu dia mempunyai rekor ke 23 gitu. Kemudian semua nama yang populasi ini sama juga kita tampilkan. Dan selanjutnya di sini kita mencari D. D ini dari mana? D ini kita kalkulasikan dari rank X min rank Y. Dari setiap mahasiswa. Kemudian di sini dipangkatkan 2, dipangkat 2. Next. And this is the result. N-nya ada 32 totalnya, total populasinya. Kemudian ini N pangkat 2 adalah 22 pangkat 2, 1024. Total di pangkat 2 ini adalah total dari yang di tabel sebelumnya gitu ya, di sum gitu. Yang total di pangkat 2 itu kita sum hasilnya 5.666. 5.666. RS kemudian diperolehlah RS-nya itu min 0,03. Dan kita mencari di R table. Di R table ini kita ada syarat di mana jika populasi kita itu 32
we need to do subtraction 32 min 2 is equals 30. Jadi kita carinya tuh angka 30 bukan angka 32 ya kalau di tabelnya tuh. Dan di angka 30 ini populasinya taruh sini. Ini kita pakai yang 5%. 0,361. R tabelnya itu 0,361. Kesimpulan tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Because the RS is small than R table. It's giving conclusion that not in accordance with the equation. Karena angka RS lebih kecil dari R table, maka itu memberikan kesimpulan bahwa itu tuh tidak sesuai gitu. So singkat kata, nilai IMT tidak berpengaruh lah kepada stres mahasiswa gitu. Mungkin kalau dalam kesimpulan ini adalah uji kriterianya gitu kan, RS kurang dari R table. Next, conclusion, final explanation result for recent impact of research. Next, the body mass index value doesn't affect the stress level value of fourth semester informatics student. Jadi kesimpulannya adalah dalam penelitian kali ini, penelitian statistika oleh kelompok kami, ditemukan bahwa indeks massa tubuh atau nilai IMT or BMI or body mass index tidak berpengaruh kepada tingkat stres mahasiswa informatika semester 4. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.